Ini loh istri kamu, masa ngelarang ibu buat ngutang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, sini masuk bu. Suami kamu kemana Neng? Ada bu, itu lagi mandi. Emangnya ada apa bu? Nanti kalau ada orang koperasi datang, suruh suami kamu bayarin utang ibu ya. Loh, ibu ngutang koperasi lagi? Bukannya utang harian kemarin udah dilunasin sama Mas Agil? Iya, ibu ambil lagi. Kemarin ibu butuh banget buat bayar cicilan HP. Aduh bu, kenapa ngutang lagi sih? Yang kemarin aja kan baru lunas. Loh, emangnya kenapa? Ibu juga butuh uang. Kalau soal butuh uang mah semua orang juga butuh bu. Tapi bukan berarti setiap butuh ibu langsung minjem koperasi lagi. Udah dilunasin ngutang lagi, dilunasin lagi, ngutang lagi. Kenapa kamu yang repot? Yang bayarin kan bukan kamu. Iya bu, emang bukan aku yang bayarin. Tapi gaji Mas Agil itu tiap bulan habis buat nutupin utang ibu. Terus sisanya baru dipakai buat kebutuhan rumah. Aku sebagai istrinya cuma kebagian sisaannya aja bu. Harusnya ibu juga mikir atuh bu. Anak ibu sekarang itu udah punya istri, udah punya rumah tangganya sendiri. Dia punya tanggung jawab buat nafkahin keluarganya, bukan terus-terusan bayarin hutangnya ibu. Pada ngomongin apaan sih? Kok kayaknya serius banget? Ini loh istri kamu, masa ngelarang ibu buat ngutang? Loh, ibu ngutang koperasi lagi? Iya nak, ibu tuh kemarin butuh banget. Kenapa sih ibu nggak bilang dulu sama aku? Kenapa harus bilang dulu? Kamu keberatan? Bukan keberatan, Bu. Dari dulu juga aku nggak pernah perhitungan sama ibu. Mau kapanpun ibu butuh, aku selalu usahain kan buat ibu. Tapi sekarang aku udah punya istri yang harus aku kasih nafkah, Bu. Tiap bulan aku harus mikirin kebutuhan rumah, tabungan, masa depan keluarga. Kalau gaji aku habis terus buat nutupin utang ibu, kapan aku punya pegangannya, Bu? Namanya juga anak laki-laki, ya udah kewajibannya lah berbakti sama orang tua. Iya bu, berbakti boleh, tapi nggak harus terus-terusan bayarin utang ibu kan? Terus sekarang gimana? Cicilan harus dibayar, utang ke koperasi juga harus dibayar. Makanya bu, kalau ekonominya sulit, gaya hidupnya jangan elit. Udah, ibu tenang aja. Pokoknya nanti semua utang ibu, semua cicilan ibu, aku yang lunasin. Tapi dengan catatan ibu nggak boleh sembarangan pinjem-pinjem uang lagi. Apalagi cuma buat ganti HP. Iya nak, ibu janji nggak ngutang-ngutang sembarangan lagi. Bu, kayaknya minggu depan aku mau pindah kerja deh. Loh, kenapa? Gajinya kan gede di situ. Iya sih, Bu. Tapi tempat kerja aku yang sekarang itu toksik banget, Bu, lingkungannya. Aku nggak betah. Oh, ya udah nggak apa-apa, nah pindah aja. Yang penting kamu nyaman kerjanya. Iya, Bu. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Neng, Mas Agil kan bentar lagi mau pindah kerja. Kamu udah siapin belum perlengkapan kerja di tempat barunya? Hah? Pindah kerja Bu? Mas Agil nggak ada ngomong apa-apa tuh soal ini? Ya udah, nanti kamu langsung tanyain aja ke dia. Udah ya Neng, assalamualaikum. Iya Bu, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kamu mau pindah kerja kemana? Loh, kok kamu tahu, Neng? Pasti ibu udah cerita ya sama kamu. Kenapa sih Mas, setiap ada kabar penting, ibu yang tahu duluan? Aku kan cuma cerita sama ibu, Neng. Nggak ada maksud apa-apa kok. Tapi aku ini istri kamu, Mas. Harusnya aku yang pertama kali kamu ajak ngobrol. Udah 7 tahun loh, Mas, kita nikah. Rumah juga udah pisah sama ibu. Tapi kenapa aku ini selalu jadi yang terakhir buat tahu semuanya? Bahkan skincare aku aja harus ibu yang pilihin. Meskipun bagus sih muka aku, jadi glowing dan gak jerawatan karena pakai Mos-Face Rina yang ini. Nggak usah lebay bisa nggak sih, Neng? Aku cerita sama ibu itu bukan berarti aku udah nggak sayang lagi sama kamu. Lagian keputusan ibu bagus kan buat kita. Bahkan skincare yang ibu kasih ke kamu cocok di kulit kamu. Terserah kamu mau bilang aku lebay atau apa. Yang pasti aku tuh pengen dihargain Mas sebagai istri kamu. Karena selama ini aku selalu mendahulukan kamu daripada orang lain. Termasuk orang tua aku sendiri, tahu nggak? Ya salah kamu sendiri kayak gitu. Lagian aku nggak pernah tuh minta kamu mendahulukan aku. Ya karena kamu itu suami aku Mas. Ngerti nggak sih kamu? Udahlah, Neng, nggak usah digede-gedein. Masalah kayak gini doang loh. Lagian ya, aku itu dari kecil apa-apa langsung cerita ke ibu. Ya tapi kan sekarang kamu ini udah nikah Mas. Udah punya istri. Ah, udahlah, Neng. Debat sama kamu ini percuma, tahu nggak? Nggak bakalan ada hasilnya. Tapi buat perempuan lain, kamu mampu ngeluarin uang belasan juta. Bang, sosis bakar ya? Berapaan, Bang? Oh, ya udah tunggu bentar ya, Bang.
Mas? Mas, masih lama nggak di kamar mandinya? Apa sih Neng, kamu ini heboh banget? Ada apa? Itu di depan ada tukang sosis bakar, Mas. Aku mau beli ya. Jajan terus loh kamu ini Neng. Orang mah pikirin itu biaya persalinan kamu. Ini mah yang dipikirin jajan terus. Ya Allah, Mas. Cuma 5.000 doang loh itu sosis bakarnya. Kamu peduli nggak sih sama anak kamu? Apa hubungannya sih jajan kamu sama anak? Aku ini lagi ngidam sosis bakar loh, Mas. Kalau emang kamu peduli, ya minimal kamu tanya dulu harganya berapa. Jangan langsung bilang nggak ada aja. Ya kalau nggak ada mau gimana lagi Neng? Udah sana kamu bilangin itu abangnya. Nggak jadi beli gitu. Iya, Mas. Loh, ini HP Mas Agil kok nggak dibawa? Ah, paling juga ketinggalan. Siapa ini? Dudung. Astagfirullahalazim. Apa maksud semua ini ya Allah? Assalamualaikum. Kok kamu diem aja Neng? Kenapa? Ini Dudung siapa, Mas? Ya Dudung Neng, teman kerja aku. Aku udah baca semua chat kamu ya, Mas. Nggak bisa ngelak lagi kamu. Neng, aku bisa jelasin. Kemarin aku cuma minta uang 5.000 buat beli sosis bakar, kamu bilang nggak ada. Tapi buat perempuan lain, kamu mampu ngeluarin uang belasan juta. Asal kamu tahu ya, Mas. Kemarin aku sampai nahan-nahan banget mau beli sosis bakar. Cuma karena aku percaya sama omongan kamu. Aku pikir kamu emang nggak ada uang. Makanya aku nggak maksa. Tapi ternyata aku yang terlalu bodoh. Berarti selama ini bukan nggak ada uangnya kan, Mas? Tapi emang akunya aja yang nggak penting buat kamu. Neng, aku nyesel Neng. Neng, kamu ini gimana sih? Baru 3 hari pergi kok beras 5 kilo udah mau habis? Ya nggak tahu atuh Bu, kan ibu yang tinggal di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh Mas, kamu kapan pulang? Tadi subuh Neng, aku sengaja langsung ke sini. Oh ya udah sini duduk dulu. Iya Neng. Neng, kemarin ibu nelpon sama aku. Katanya kamu udah nggak betah ya tinggal di sana. Kamu sampai dijemput sama bapak kamu loh Neng. Kalau cuma nggak betah mah dari dulu juga aku udah pulang Mas. Selama ini aku tahan-tahanin banget Mas tinggal di sana. Aku pikir setelah kamu pulang semuanya bakal berubah. Aku nggak nyangka loh Neng kamu bisa sampai senekat itu. Kamu kan nggak pernah ada di rumah Mas. Jadi yang kamu denger itu paling cuma cerita dari ibu. Ya aku kira uang yang selama ini aku kasih ke kamu itu cukup Neng. Cukup buat apa Mas? Seminggu kamu ngasih aku cuma 250.000. Buat beli susu sama pampers aja udah habis itu Mas. Terus buat kebutuhan lain, aku tutupin pakai tabungan aku sendiri sampai bener-bener habis Mas. Kamu kan tahu sendiri waktu itu. Kamu kerja siang malam, penghasilan kamu itu nggak sedikit loh Mas. Tapi kebutuhan aku sama anak-anak masa harus ditanggung sama bapak aku sih? Nggak malu kamu Mas? Sebenarnya penghasilan kamu selama ini tuh dipakai buat apa sih? Aku minta maaf ya Neng. Aku nggak butuh kamu minta maaf Mas. Aku cuma pengen kamu jujur. Sebenarnya ada satu hal yang belum pernah aku ceritain sama kamu Neng. Hah? Apa Mas? Sebenarnya kapan hari itu aku